Mohon maaf lahir batin ya, selamat Idul Fitri, Eid Mubarak untuk kalian yang merayakan. Semoga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan di tahun ini. Dan semoga selalu berada di kelimpahan Sang Kuasa. Ya, baiklah. Untuk hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio, dan terima kasih sudah selalu hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Untuk para Scorpio dimanapun kalian berada, ini adalah bacaan untuk kalian, dan ini adalah general love reading ya. Judulnya adalah Dia yang Mencintai Kalian, atau Dia yang Mencintai si Scorpio. Oke. Gimana lebarannya? Oke. Ini gak ada nih yang bermaksud memberikan nastar, karena lebaran tahun ini saya gak makan nastar. Saya beli aja sendiri nanti. Oke, gak ada yang mau ngirim nastar nih, serius. Kesian. Kesiannya saya. Baiklah, sebentar ya my dear. Oh iya, saya harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. So bisa resonate, bisa tidak, dan tergantung energi siapa yang terbaca. Kemudian jangan baper ya, karena ya kadang-kadang kalau bacaan cinta tuh memang bikin baper dan menduga-duga siapakah orangnya gitu ya. Oke, six. Oh, banyak kartunya, tapi nggak apa-apa. 7 card. Baik, saya mulai ya. Kartu pertama kalian adalah The Justice. Oke. So, orang yang mencintai si Scorpio adalah orang yang memang berhak mendapatkan cintanya si Scorpio ya. Karena apa? Karena memang secara mungkin kalian sudah terkoneksi, demikian ya. Kemudian ada chemistry ya kan. Jadi ada hubungan begitu, dan secara legalitas pun itu tidak ada masalah. So memang hubungan kalian, kalaupun kalian sudah berhubungan ya, siapa tahu masih PDKT ya kan, memang hubungan kalian itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Dari segi si dianya juga mencintai kalian itu dengan sejujurnya, dengan setulusnya, seadil-adilnya gitu ya. Oke, kok pakai adil ya? Memangnya harus berbagi? Enggak lah ya. Oke, lanjut dengan ada Page of Swords. Orang yang mencintai kalian bukan orang yang memang berada di masa lalu kalian atau sudah ada dari masa lalu. Enggak. Orang tersebut memang baru kalian kenal, belum lama, tapi itu sudah terjalin chemistry-nya gitu. Jadi bukan oh dia tuh dulu dikenalin karena misalnya teman sekolah atau teman teman kerja di tempat kerja yang dahulu, enggak kayak gitu. Nah, orang yang mencintai si Scorpio adalah orang yang baru Scorpio kenal di waktu tersebut ya. Entah itu sudah lama kalian berkenalan atau baru berkenalan ya, pokoknya dia bukan orang dari masa lalu gitu ya. Dan dia juga sangat bisa mengambil hati si Scorpio, bisa komunikasi dengan baik gitu kan. Kemudian dia juga orangnya talkatif ya, banyak ngomong gitu, agak-agak cerewet gitu ya. Nggak peduli sih dia perempuan atau laki, karena kan yang nonton ini bisa cewek bisa cowok, berarti kan ini opposite ya, gendernya gitu yang saya bacakan ini ya. Tapi orang tersebut pintar berkomunikasi, talkatif, gampang deket gitu. Jadi untuk masuk ke keluarga kalian pun nggak ada masalah sih sebenarnya, karena bagaimanapun sebagai orang timur yang namanya sebuah hubungan tuh gak bisa cuma satu arah doang ya, tapi juga harus bukan dua arah, maksudnya kok saya ngomongnya satu arah,
maksudnya tidak hanya dua orang tersebut tapi juga melibatkan seluruh keluarga. Maaf ya tadi slip of the tongue. Jadi orang yang mencintai si Scorpio ini, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya si Scorpio atau sahabat-sahabatnya Scorpio. Jadi dia bisa masuk ke dalam kelompok di dalam kehidupan si Scorpio sehingga orang tersebut bisa diterima dengan baik juga ya. Oke, lanjut dengan pantesan, mohon maaf ya, pantesan yang pertama tadi saya sempat ngomong apa, adil, bisa berbagi. Three of Swords. Mungkin secara legalitas si orang tersebut memang bisa bersama dengan si Scorpio, tapi masalahnya kalian ada orang ketiganya di hubungan kalian. Namun orang ketiga ini kan bisa juga bukan tentang perempuan lain atau laki-laki lain ya, tapi bisa juga tentang kayak masalah yang belum selesai di masa lalu, masih terikat dengan yang lain, belum secara emosional, mungkin secara legalitas udah, karena ada the justice ya, berarti legalitas udah, tapi secara emosional masih terikat, misalnya ada ikatan anak, seperti itu ya. Bisa juga ada masalah lain di bidang yang lain gitu, yang belum bisa sepenuhnya dilepaskan. Jadi seolah-olah menjadi ganjalan di antara Scorpio dan orang tersebut, orang yang mencintai si Scorpio gitu. Bisa juga dari si Scorpio-nya ya, si Three of Swords-nya ya. Dianya secara legalitas sudah fine-fine aja, tapi Scorpio-nya yang belum. Bisa juga. Oke. Jadi teringat seseorang Scorpio ya, dia Scorpio. Saya nggak tahu apakah dia menonton channel saya, karena saya buka channel ini kan 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Sebelum saya buka channel ini, saya sudah tidak komunikasi dengan si Scorpio tersebut. Jadi ya dia tidak tahu, sepertinya dia tidak tahu, kalau dia nggak stalkingin saya ya, bahwa saya punya channel YouTube gitu. Kalau dia tahu, mungkin dia nonton, mungkin ya. Nggak tahu juga. Oke, never mind. Kita terusin ya. Oke, orang yang mencintai si Scorpio memang mempunyai masa lalu yang menyakitkan, tapi ini juga bisa si Scorpio-nya loh ya, yang bersangkutan dengan third party situation ini ya. Oke, so masa lalu yang menyakitkan itulah yang membuat secara emosional masih terikat dengan yang lain gitu, secara emosional. Tapi mungkin secara legalitas ya udah enggak, mungkin secara hubungan juga udah enggak, karena orang tersebut beneran mencintai si Scorpio gitu. Tapi masa lalunya masih menghantui dia, iya. Masih mengiringi jalannya, iya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa lepas begitu aja 100% dengan si masa lalu kita gitu. Kalau emang udah lepas 100%, kalau masih ada hubungan misalnya tentang anak atau tentang apa, harta gunung gini misalnya, ya agak susah ya, agak susah untuk dilepaskan secara emosional. Oke. Selanjutnya, orang yang mencintai si Scorpio itu memang memberikan seutuhnya cintanya yang besar kepada si Scorpio. So it's congratulations Scorpio. Dan demikian pula dengan si Scorpio, dia juga mencintai orang tersebut. Jadi sebenarnya terjalin dengan bersinergi ya satu sama lain, dan itu tidak serta-merta membuat, walaupun secara emosional masih ada third party situation, membuat masalah di situ. Enggak lah ya, masih ada karena rasa cintanya itu yang besar, rasa cintanya itu yang tulus diberikan, sehingga ya sudahlah,
si Scorpio dengan orang tersebut bisa menjalin hubungan. Atau ini kalau memang belum ada hubungan, jadi masih PDKT, itu juga bisa dikatakan bahwa kalian saling mencintai, saling memberikan cinta dengan besar, dengan ketulusan gitu ya. Oke, lanjut dengan apa lagi? Oke. Ada Seven of Cups yang terbalik. Untuk si orang tersebut yang mencintai si Scorpio itu sebenarnya di kehidupannya sebenarnya dia punya banyak pilihan loh, tapi dia udah nggak mau milih. Jadi dia hanya memilih si Scorpio dan dia sangat mencintai si Scorpio. Jadi udah kayak aku nggak mau noleh ke yang lain aja selain si Scorpio gitu. Itu bagusnya sih, karena bagaimanapun dibutuhkan komitmen ya, sebuah hubungan itu dibutuhkan komitmen dan orang tersebut mau banget berkomitmen sama si Scorpio gitu ya. Ada the tower. Ada the tower moment. Oke, the tower moment ini terjadi karena memang balik lagi ke sini. Oke, the tower moment ini harus terjadi. Jadi kalau kalian ingin hubungan kalian bisa tercapai gitu ya, bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, ya harus melompat dari zona nyaman kalian gitu. Jadi kalaupun kalian masih terikat secara emosional, maksudnya orang tersebut masih terikat secara emosional dengan yang lain gitu ya, harus segera keluar dari zona tersebut gitu, supaya bisa terkonfirmasi hubungannya dengan si Scorpio. Karena kalau masih nguplek-nguplek di situ aja, judulnya itu akan jadi duri dalam daging untuk hubungannya dengan si Scorpio gitu. Begitu juga dengan si Scorpionya, karena untuk bacaan yang ini saya merasa energinya itu bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa, bisa si Scorpionya bisa orang yang mencintai si Scorpio, bisa kalian berdua yang berada di situasi yang third party situation itu. So my dear Scorpio, kalau memang masih ada ganjalan dalam hubungan kalian, silahkan keluar dari zona nyaman, melompat dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Ya, enggak gitu ya. Dipastikan aja kalian mau bersama atau tidak, dan tinggalkan segala macam masa lalu yang memang masih menghantui baik si Scorpio maupun dia atau kalian berdua gitu. Masa lalu biarkan berlalu, maksudnya gitu ya. Oke. Saya akan buka kartu kedua untuk konfirmasi. Beberapa kartu aja. Oke, yang ini enggak. Sebentar ya, ada yang jatuh. Yang jatuh. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi berarti. Satu lagi. Nah, dia jatuh. Oke, ini sebagai kartu terakhir. Ace of Pentacles. Ya, Ace of Pentacles. Oke, so kalau kalian memang ingin menjalin hubungan ya, kalau si Scorpio-nya tahu bahwa dia mencintai Scorpio segitunya, Scorpio juga mencintai dia segitunya, dalam hal keuangan itu bisa diteruskan ya. Dalam hal keuangan itu akan membaik kalau kalian berdua. Tapi ini juga bicara tentang kemapanan, bahwa kalian berdua bisa settle down kok, bisa mapan kok berdua gitu. Jadi memang ada harapan yang besar di sini kalau memang kalian ingin hubungan ini diteruskan gitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada kalian, karena ya kita harus get real aja, terima kenyataan bahwa hidup nggak melulu tentang cinta ya. Oke. Ada the star yang terbalik, oke. Walaupun hubungan bisa diteruskan ya, untuk masa depan memang belum terlihat, karena yaitu tadi ada the tower moment yang harus kalian jalani.
Dengan begitu kalian bisa punya masa depan bersama. Tapi kalau masih ada ganjalan, masih ada nguplek-nguplek di situ aja gitu ya, nggak lompat dengan lompat dari zona kalian yang sekarang ya kan, tower momennya belum kalian jalani dan the future-nya masih terbalik, karena the star bicara tentang the future ya, future-nya kalian, karena ini bicara tentang si Scorpio dengan orang yang mencintai Scorpio gitu ya. Oke. Yang selanjutnya The Chariot. Oke, ini The Chariot ada di bawah Three of Swords. Jadi apakah kalian bisa keluar dari third party situation? Itu The Chariot-nya bilang, karena ini dalam posisi yang positif, The Chariot-nya bilang bisa banget kalian berdua keluar dari third party situation, nggak lagi berada di zona itu. Makanya tadi ada the tower ya, the tower moment yang harus kalian jalani gitu. Oke, untuk Nine of Swords ada the Sun yang terbalik. Oke, dalam segi emosional masih ada sakit hati, masih ada akar pahit, masih ada kepahitan di dalam hati orang yang mencintai si Scorpio, mungkin karena memang ada masalah di masa lalu baik dengan Scorpio atau dengan yang lain yang menimbulkan rasa ganjel gitu di hatinya ya, dan itu bisa berubah menjadi akar pahit kalau itu tidak disembuhkan dengan segera gitu, karena memang bagaimanapun secara emosi pasti akan terganggu, secara emosi pasti akan terpengaruh gitu ya. Makanya dosannya terbalik, nggak bahagia tuh, akar pahitnya masih nempel di hatinya. Oke. Kemudian untuk Six of Cups ada Four of Cups. Cinta yang diberikan itu kadang-kadang jadi terasa kayak beneran gak sih, dipertanyakan gitu ya, dipertanyakan karena ya satu dan lain hal lah ya, karena walaupun mungkin Scorpio tahu, dia tahu kalian saling mencintai, kalian saling memberi care satu sama lain, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di antara kalian, dan itu harus kalian selesaikan ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada Ten of Pentacles untuk Seven of Cups yang terbalik. In the future, in the near future, apakah itu kalian bisa berbahagia? Ya, possible aja sih. Tapi memang harus menjalani banyak hal dulu, harus keluar dulu dari zona nyaman sehingga kalian bisa meneruskan ini ke jenjang berikutnya gitu. Karena kalau belum selesai agak susah ya, Scorpio, agak susah gitu. Dan kartu terakhir untuk the Tower adalah Seven of Wands yang terbalik. Ini rasanya baik si Scorpio maupun si dia itu belum rela untuk lompat dari zona nyaman gitu. Karena kan memang gini loh, kalau kita lompat itu kan belum tentu yang selanjutnya itu seperti yang kita mau, ngerti nggak? Kadang-kadang kita kenapa masih aja berkubang di zona nyaman, karena kita takut zona yang itu tidak seperti yang kita inginkan, jadi kita takut gitu ya. Jadi masih ada ketakutan itu. So saya serahkan kembali aja kepada Scorpio dan orang yang dealing dengan Scorpio. Seenggak-enggaknya Scorpio tahu bahwa orang itu sih mencintai kalian sama besarnya bahkan, dan kalian bisa saling lah ya untuk sama-sama ke depannya gitu, bisa gitu. Cuma memang ada banyak hal yang harus diselesaikan dulu, karena kalau nggak selesai ya nanti akan jadi duri daging bagi kehidupan kalian ya. Oke, itu pesannya. Sekarang saya persilahkan kalian menanyakan satu pertanyaan untuk saya jawab ya atau tidak.
Six of Earth, iya. Ya, ini Six of Pentacles dan ya harus ada keseimbangan dulu ya. Seimbang sih, kalian cukup seimbang satu sama lain. Tapi ya untuk kedepannya harus memang dipikirkan keluar dari zona nyaman itu ya. Oke. Kemudian pesan dari apa yang perlu di healing dari si Scorpio apa ya? Healing. Healing itu sendiri ya. Karena masih ada sakit hati tadi, masih ada sakit hati di kartu yang ini ya. Masih ada sakit hati, harus healing. Masih ada ketidakbahagiaan, pesan yang terbalik ya. Masih ada third party situation. So kalian harus sama-sama healing ya, baik dia maupun kalian, kalau ini memang mau diteruskan ke jenjang berikutnya ya. Oke, kemudian pesan dari Whisper of Love. Saya nggak panjang-panjang loh bikin bacaannya, harus ngejar target. Oke. Kalau yang mau personal reading silahkan, yang nggak perlu, yang nggak usah. Tapi ada nomor di bawah yang bisa kalian hubungi untuk personal reading. Oke. Harganya berapa nanti ditanyain aja di WhatsApp, karena selama sampai tanggal 6 itu, ini tanggal berapa ya? Masih tanggal berapa ini? Oke, pokoknya sampai tanggal 6 harganya spesial, tidak sama seperti harga hari-hari biasa gitu ya. Oke, ada choose love, pilihlah cinta, ini yang harus kalian pilih ya. Saya nggak pakai kacamata, jadi bacanya susah. You always have choice, make yours with love. Kalian selalu punya banyak pilihan ya, kalian bisa memilih gitu ya. Dan pilihlah itu berdasarkan cinta. Oke, sarangi. Oke, ada pesan juga dari a very oracle card. Pesannya motivation. Mungkin kalian butuh motivasi untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa melalui the tower moment. Oke, motivation. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. Jadi harus ada action. Itu makanya kartu The Tower itu keluar dalam posisi yang tidak terbalik. So memang kalian harus ada action untuk keluar dari zona nyaman, supaya apa? Supaya kalian bisa membawa ini ke jenjang yang berikutnya. Kalaupun kalian sudah punya hubungan, ya paling nggak naik kelas lah ya, tidak stuck di sini-sini aja gitu ya. Oke. If there is something you've been merely thinking about doing, they said, get busy and do it. Jadi nggak usah terlalu dipikirin segitunya, tapi action, lakukan. Oke. Pesan apa lagi yang mau saya baca? Oh, dari Archangel deh ya. Archangel. Spread your wing. Oke, bentangkan sayapmu. Archangel Ariel. Do not hold back right now. The timing is perfect and you're ready to soar. Jadi waktunya sebenarnya tepat saat ini untuk kalian mengembangkan sayap kalian dalam hal hubungan ya, dengan dia yang mencintai kalian, karena kalian sudah tahu lah ya, dia cocok lah ya sama kalian. Dia sayang sama kalian, sama sayangnya dengan kalian, dengan dia kayak oke, dua-duanya bersinergi sama-sama saling mencintai, tapi memang masih banyak kendala, third party situation, dan momen dimana kalian harus keluar dari zona nyaman kalian gitu ya. Oke, terakhir dari angel message aja ya. Azur, orang yang saya kenal, dan dia berzodiak Scorpio, hopefully dia nonton ini, punya anaknya namanya Azur. Oke, ini
kayak nyambung ya. Semoga dia nonton. Kalau dia nggak nonton nggak apa-apa. Atau kalian punya nama Azura, oke, mungkin ini buat kalian. Your desired outcome will occur in the very near future. Apa yang kalian inginkan in the near future. Tadi saya ada kata-kata itu juga ya, in the near future. Maksudnya near future itu bukan masa depan yang wah nanti pada saat beberapa tahun lagi, bukan itu. In the near future itu dekat, dalam waktu dekat gitu. Tadi juga di kartu-kartu yang pertama juga saya ngomongin in the near future ya kan. So ternyata disebutin lagi nih di sini. In the near future apa yang kalian inginkan akan dapat tercapai gitu ya. Have patience and faith, sabar aja dan punya iman, and don't try to force it to happen. Dan jangan maksa itu untuk terjadi, karena memang kadang-kadang kalau kita maksa banget, kepengen banget, justru itu akan meninggalkan kalian atau itu tidak akan tercapai. Tapi kalau kita take it easy aja, nyantai aja, justru itu bisa tercapai gitu ya. Oke, semoga ada pesan yang bisa diambil oleh kalian para Scorpio yang nonton ini. Terima kasih sekali lagi untuk selalu support channel ini. Saya akan selalu setiap minggu akan selalu punya readingan untuk setiap zodiaknya termasuk Scorpio. So kita ketemu lagi minggu depan ya untuk bacaan yang lain lagi. Tapi karena ini general, tidak bisa diminta yang personal. Kalau personal silakan hubungi WhatsApp saya gitu ya. Oke. Saya harap kalian tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam light, angel, and love, and bye.